Belum juga. Udah 2 kali nanya, abangnya belum juga katanya. Dia bertanya, teman-teman. Pengen tahu kan? Iya, Tahu. iya, iya. Nah. Iya, tadi kan abang udah nanya, sudah saya jawab. Sekarang saya mau nanya, boleh nggak? Ayo. Tenang dulu. Itu kan setiap hari raya Idul Fitri sebenarnya yang dirayakan apa, Ustadz? Idul Fitri, Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, hari untuk ya silaturahim bersama gitu, bersama keluarga. Fitri namanya aja hari raya makan bersama keluarga, gitu. Hanya itu saja, hanya untuk silaturahmi keluarga gitu. Iya, silaturahmi. Sudah sebulan kita tahan nafsu kan gitu. Ya, di hari itulah kita memenangkan ya yang namanya memenangkan nafsu, bisa diatur gitu. Hari raya besar Muslim kan? Hah? Itulah hari raya besarnya Muslim bukan? Ya, hari Id. Idul Fitri ya. Idul Fitri. Namanya Id Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Id. Ya. Tapi itu nggak selalu sama kan apanya jatuh temponya. Kalau tiap tahun beda-beda, karena kan dia ngikutin bulan Komariah, bulan gitu, bulan Hijriah. Kalau kami kan Ustadz itu kan Natal itu kan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Di mana tertulis? Di Bible tidak saya temukan Yesus lahir tanggal 25. Di mana? Kami peringati selalu di tanggal 25 Desember itu kan. Kalau orang iya. Gimana itu? Enggak ada, cari aja di Bible mana. Coba, saya minta ayatnya. Yesus tertulis lahir tanggal 25. Mana? Enggak ada. Berarti yang tadi pun nggak ada juga Ustadz, untuk saling silaturahmi itu nggak ada juga tertulis. Kalau itu kan ada dari hadis, ya udah ditentukan dari hadis, makanya ada namanya hilal, kan ada ukurannya, toh hilal lihat bulan gitu. Nah kalaunya Natal katanya kita hari lahir Yesus 25 Desember, mana itu? Yang ada bang, 25 Desember itu adalah hari lahir dewa Osiris, dewa pagan Yunani. Gimana sih? Tanya aja pendeta Esra Soru, tanggal 25 itu bukan hari lahir Yesus, tapi hari Kristen untuk menandingi pagan Yunani. Gitu. Ketawa abangnya mana coba? Buktikan ya sama saya ya, Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mana? Ngaco. Tuh kan ada juga tuh ada juga ya Kristen yang merayakan katanya Yesus lahir tanggal 7 Januari. Ada juga. Beda lagi sekte Kristennya. Saya tahu semua bang untuk masalah itu. Nggak bisa dikibulin saya masalah itu. Ngibuli Ustadz. Nah, saya kan yang saya amati kan kami kekristenan kami di setiap tanggal 25 itu kami merayakan hari lahirnya Yesus Kristus. Itulah Kalau bang. Mau cari-cari mana? Nggak gini, komentar saya gini bang. Itulah abang dengan sektenya kemakan hoax. Tanggal 25 itu bukan 25 Desember itu bukan hari lahir Yesus, bukan. Gitu. Wah, lebih tahu yang komen ini kelahiran dewa katanya, dewa matahari. Ya iya memang dewa pagan Yunani, Bang. Udah dibilang abang juga dewa pagan Yunani, dewa Osiris, dewa Mitras. Tanggal 25 juga. Hah? Dewa yang Ustadz bilang lahirnya di mana? 25 Desember. Pagan Yunani. Di Yunani.
Siapa? Dewa Matahari, Dewa Mitras. Dewa Matahari. Iya, Apa Dewa hubungannya Mitras. Dewa Matahari sama kekristenan? Ah, makanya Bang, tanya Pendeta Esra Soru itu, kenapa Kristen mengambil tanggal 25 Desember juga? Karena dia untuk ya menandingi perayaan Dewa Mitras tadi. Orang-orang lebih agar orang-orang tidak ikut pagan Yunani, kata Pendeta Esra Soru. Kan setiap tanggal 25 tuh mereka merayakan pagan Yunani itu. Maka Kristen juga pilih tanggal 25 ya, agar orang-orang tidak mengikuti perayaan Dewa Mitras. Gitu ceritanya. Bukan berarti itu adalah tanggal lahirnya Yesus, bukan. Kenapa Ustadz apa namanya itu? Apa namanya? Hmm. Kenapa Ustadz mengajukan saya supaya bertanya sama pendeta? Bukan, kalau Anda mau tahu gitu, silakan tanya pendeta Anda yang betul-betul pintar pendetanya. Oh, berarti yang naik di roomnya Ustadz pendeta yang sering ya? Banyak pendeta, Bang. Oh, Banyak, saya aja diskusi dengan pendeta Eman Halawa tuh, dengan Arif Gulo, banyak. Dengan pendeta Yeremia. Ah, tuh. Kalau Edis apa? Edis itu nggak ada seujung kuku. Nggak ada apa-apanya. Orang kelasnya pendeta. Edis itu apa? Jemaat biasa. tapi ada 17 itu Ustadz kan? Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Kenapa macet, Bang? Nah, macet udah abangnya. Kan Tadi macet. Siapa si Edis kan? Seujung kuku. Iya. Kalau Gak ada apa-apanya kalau Edis itu. Nggak boleh itu meninggikan diri Ustadz. Bukan meninggikan diri, Kita cuma harus sudah ada menghargai bukti kekurangan gitu. orang lain. Sudah ada bukti. Daripada bicara Edis, saya mau nanya nih, Bang. Boleh? Silakan, kalau bisa ku jawab. Nah, ya baru silahkan katanya. Ya nggak apa-apa, Bang. Ya, saya bertanya yang klasik dari kemarin 3 hari sudah saya tanyakan hal ini gitu. Beda-beda jawaban Kristen masalahnya. Ya, ini Bang, saya mau tanya dulu. Ya, di Kristen manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Ciptaan. Sekarang saya mau tanya lagi. Yesus itu manusia atau bukan? Tuhan. Bukan manusia. Dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Kalau nggak Iya. gitu kan kita nggak percaya. Tahu ya, itu terserah Bang. Tujuan dia turun ke muka bumi mau tebus dosa atau apapun terserah. Cuma yang saya tanya, yang dilahirkan Maria yang namanya Yesus manusia atau bukan? Tuhan. Tuhan, bukan manusia. Iya. Jadi Maria melahirkan Tuhan gitu. Halo Ustaz. Waduh, Maria melahirkan Tuhan, teman-teman. Bukan melahirkan manusia itu tuh. Maria itu bukan. Ustaz sulit untuk memahaminya. Lah, yang saya tanya tadi, Bang, Yesus itu manusia atau bukan? Bukan dia datang menebus dosa, bukan masalah itu. Gini, Bang, saya nggak mempertanyakan dia Tuhan atau bukan, tebus dosa atau tidak, bukan itu. Yang saya tanyakan Yesus itu manusia atau bukan gitu. Ustadz kan mau bilang manusia menuhankan manusia, mau itunya Ustadz. Bukan. Sok tahu ah. Iya itu. Sok tahu abangnya, bukan itu yang saya tanya, bukan. Bukan itu. Makanya abang jawab jujur dulu. Belum apa-apa teman-teman udah takut sama pertanyaannya abangnya. Tidak sebanding. Belum apa-apa, abang belum tahu tujuan saya belum tahu. Tidak sebanding. Bang, bentar. Saya sendiri. Bang, bentar, Bang. Melakukan itu. Bang, saya tidak akan membanding dengan Anda, Bang. Nggak akan. Ya.
Saya nggak Bang, sanggup. Bang, saya tidak Manusia akan nggak membanding sanggup apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu Abang, Ustaz. dengarkan saya dulu ya. Ya, Dengarkan saya dulu. Anda jangan berasumsi dulu. Saya tidak akan membanding Anda dengan Yesus, bukan. Makanya dijawab aja gitu dengan jujur. Yang saya tanyakan ya, yang dilahirkan Maria itu namanya Yesus. Yesus ini manusia atau bukan? Itu pertanyaannya. adalah Ustaz. Ustaz karena Iya, iya macet abangnya. Kenapa macet bang? Astagfirullah. Kok susah kali jawabnya, kenapa coba? Tadi saya tanya manusia ciptaan bukan ciptaan, lancar jawabnya. Nah, sekarang saya mau tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Itu aja pertanyaannya. iya, tapi itu nggak bisa disamakan dengan manusia kita ini. Saya tidak akan menyamakan Yesus, Bang, nggak akan. Udah dibilang juga abang, belum dijawab udah berasumsi duluan dia. Iya. Karena Ustaz mau Bukan mencobai saya. itu, saya nggak akan membanding ke situ, nggak akan. Anda belum juga jawab, sudah berasumsi duluan pemikirannya ke sana kemari kan gitu. Ih, dijawab aja belum. Oh, asumsinya duluan. Jelas itu, Ustaz. Hah? Doa kami itu kan dia udah jelas. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bang, pencipta langit dan Bang, bumi. sekali lagi, ya, saya tidak menanyakan dia Tuhan, dia Allah, dia tebus dosa, kagak. Ya. Yang saya tanyakan, yang dilahirkan oleh Maria itu namanya Yesus. Yesus ini manusia atau bukan? Itu. Menyerupai manusia, Ustaz. Menyerupai manusia. Ya. Menyerupai manusia. Kok bisa menyerupai manusia, Bang? Kacau juga abang ini. Memangnya apa dia kalau menyerupai manusia? Aneh-aneh aja. Masa Maria melahirkan menyerupai manusia? Kayak gimana? Aneh-aneh aja. Itu kan Maria mengandung dari Roh Kudus. Ah. Nah, dia belum ada sentuhan dari siapa suami Maria siapa? Itu saya nggak masalah bang, nggak masalah. Ya, mau dia dari roh apapun Maria mengandung terserah gitu. Yang saya tanya, yang lahir namanya Yesus, yang nongol dari rahim Maria manusia atau bukan? Kan Yesus. Namanya Yesus, manusia atau bukan? Itu aja. Tuhan Yesus. Ya, itu manusia atau bukan? Manusia, menyerupai manusia. Nah, manusia menyerupai manusia. Kayak gimana? Enggak jelas sekali jawabannya. Menyerupai manusia. Nggak ada yang Jangan setan menyerupai manusia. Bisa juga kan, Bang? Iya, abang ini nggak konsisten jawabannya. Bisa juga setan menyerupai manusia, atau apa yang menyerupai manusia, kan gitu. Bukan setan lah, itu Roh Kudusnya menyerupai manusia. Makanya jawabannya kagak jelas. Nanti orang pakai asumsi pula. Makanya dijawab. Yang saya tanya mudah dan simpel. Oh ya, yang dilahirkan Maria namanya Yesus. Nah, Yesus ini manusia atau bukan? Silakan dijawab. Manusia menuhankan manusia kan? Nah, kan pakai asumsi sendiri, teman-teman, kan? Asumsi sendiri. Belum juga dijawab. Ya, dia berasumsi aja dari tadi. Bingung sendiri dia. Ya, belum dijawabnya udah pikirannya sudah berasumsi gitu, macet. Iya, malah ngelantur kemana-mana abangnya. Saya bilang ya, jawaban Anda ya, saya tidak akan membanding gitu, nggak akan.
Udah dibilang juga saya nggak akan membanding bang, ya. Walaupun tujuan Ustadz ke sana arahnya kan. Bukan ke situ, bukan. Makanya sok tahu ah. Sok tahu. Bukan ke situ arahnya. Tujuannya pasti ke sana Ustadz. Bukan. Bukan ke situ. Bukan manusia menuhankan manusia, bukan ke situ arahnya. Sulit Ayo. Ustadz. Kalau Sulit Ustadz teman-teman. Sulit dijawab katanya, padahal kan anak-anak tahu tuh ya jawabannya pasti ya. Tapi sulit kata abangnya dijawab. Masya Allah teman-teman, kayak gimana ini, sulit jawabannya memang ya. Terus kayak gimana bang? Gak mau jawab? Kagak mau jawab. Saya nanya sama Kristen yang lain aja kalau kayak gitu udah ya. Ya udahlah. Iya bang ya. Jangan itu tadi Ustadz ya. Jangan Ustadz membilangkan itu tadi bahwasannya kan manusia menuhankan manusia itu salah Ustadz. Bukan. Nah, itu asumsi abang, bukan. Enggak, abang lihat aja. Nanti saya tanyakan sama Kristen yang lainnya kemana arah saya ya. Kalau anda nggak mau jawab ya, anda berasumsi duluan, takut duluan dengan pertanyaannya. Iya, takut duluan dengan pertanyaannya masalahnya ya. Oke bang, ada lagi. Kalau nggak ada lagi, saya naikin Kristen yang lainnya nih. Ya. Oke ya bang ya, saya follow dulu ya. Terima kasih diskusinya. Oke, selamat malam bang. Malam-malam Ustadz. Iya, belum apa-apa teman-temannya, belum apa-apa. Saya baru masih bertanya. Abangnya udah berasumsi ke sana kemari gitu. Nanti Ustadz bilang gini, nanti Ustadz membanding kayak gini, kan kayak gitu. Apa? Belum juga ya, belum lagi kita dapat jawaban, udah asumsinya ke sana kemari. Syukron Bang Budi ya, syukron jazakallah. Halo, selamat malam. Malam Ustaz. Malam, silakan open camnya Bang Jonggi. Iya, Bang Jonggi, Anda Kristen kan? Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Enggak, saya dari kemarin nontonnya agak seru aja. Iya seru lah kalau kita diskusi. Iya, sharing aja Ustaz, maksudnya sharing-sharing aja. Bang Jonggi Kristen Protestan atau Katolik nih? Saya Protestan. Protestan. Nah, sekarang saya tawarin dulu dah Bang ya. Abang mau nanya duluan atau saya yang tanya duluan nih? Kalau ini saya bertanya dulu, tak? Oh ya, silakan. Ya. Iya, silakan. Kalau mau nanya duluan ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ini kan kalau di sini saya lihat judul itu Kristen 4 Roh 4 Tuhan gitu ya. Yang saya mau pertanyakan konsepnya ini untuk menyatakan 4 Roh 4 Tuhan itu apa ini alasannya, tak? Oh baik, konsepnya dari Edis TV Bang ya. Konsepnya dari Edis TV sesuai definisi dia ya. Bukan dari kitab Anda ya. Kalau di kitab Anda Kristen 4 Roh nggak tertulis gitu. Tapi konsepnya dari Edis TV ya sesuai definisi dia. Karena dia menyampaikan kepada publik kayak gini Bang ya. Kata dia, yang namanya mengikuti, menaati, menguasai dan membimbing artinya menuhankan. Kata dia, itu dia sampaikan di publik, baik Islam maupun Kristen gitu, disampaikan oleh dia, kan kayak gitu. Ya kalau seperti itu, yang namanya mengikuti, menaati, membimbing dan menguasai adalah menuhankan. Kalaunya kita rujukkan kepada Kristen, jadinya Kristen punya 4 Tuhan Bang. Nah, pertama siapa? Yang pertama Kristen mengikuti Yesus, menaati Yesus, dibimbing Yesus, dikuasai oleh Yesus. Tuhan yang pertama adalah Yesus. Yang kedua, Tuhan yang kedua adalah Paulus gitu. Karena apa? Kristen mengikuti Paulus
Kristen taat dengan Paulus, Kristen juga dibimbing oleh Paulus. Ya, Paulus adalah Tuhan yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Kristen adalah Edis TV. Nah, kenapa Tuhan Kristen jadi Edis TV? Karena orang-orang Kristen khususnya di TikTok ya, dia mengikuti live Edis TV, terus dikuasai Edis TV pemikirannya, terus juga dibimbing Edis TV dalam live-nya, terus taat mereka dengan ucapan dari Edis TV. Tuhan Kristen yang ketiga adalah Edis TV, gitu. Iya, kan abang aja ngakuin. Iya. Kan sesuai dengan definisi dia, kan gitu. Nah, yang keempat, Bang. Kalau Edis TV saya nggak tahu ceritanya gimana itu, Bang. Iya, abang langsung tanya aja. Jadi di situ, Bang, saya ngambilnya. Nah, apa komentar Anda apa tentang definisi yang saya jabarkan kepada abang? Karena itu penyampaian dari Kristen sendiri, dari apologet Kristen sendiri. Di sini kan tadi saya ambil 4 kunci nih, Bang. Menaati, apa lagi tadi? Menaati, mengikuti, membimbing dan menguasai. Oke, kalau di sini kan mereka itu kan hanya manusia yang mengikuti ajarannya. Maksud saya di sini tadi abang ada sebut 3 nih, satu lagi siapa, Bang? Yang keempat. Satu lagi iblis. Satu lagi iblis, serius. Coba dijelaskan, Bang, kenapa ada definisi itu iblis, Bang? Coba. Oh, baik. Ya. Pertama gini, Bang, ya. Di Matius 4 nomor 8. Di situ iblis membawa Yesus. Oke? Membawa Yesus ke atas gunung. Kan kayak gitu. Nah, saat itu Yesus ikut iblis ke atas gunung. Yesus dibimbing iblis di atas gunung. Yesus dikuasai iblis sampai dibawa oleh iblis. Akhirnya apa? Sesuai definisi tadi, Yesus menuhankan iblis. Ya kan kayak gitu. Karena kalian juga menuhankan Yesus. Ya, Yesusnya menuhankan iblis, artinya tambah 2 jadinya. Ya kan gitu. Anda harus ikut Yesus juga menuhankan iblis jadinya. Kan kayak gitu. Nah, tadi abang bilang kalau nggak salah itu judulnya itu pencobaan terhadap Yesus kayaknya itu ya. Ya iya, itu pencobaan. Kan konteks yang saya ambil bukan pencobaannya, tapi konteks dibawa oleh iblis. Kalau udah dibawa, Bang, berarti Yesus ikut. Yesus dikuasai iblis. Kan gitu. Yesus taat dengan iblis dan Yesus dibimbing iblis berarti sampai dibawa itu. Kalau dibilang taat dia, Pak. Ya kan taat. Kan dia kan dibawanya, mau aja dia berserah diri kepada iblis, di bawah iblis. Karena di situ definisinya gini, dia di bawah. Ya kan? Tapi ketika dia dibawa ke gunung, ada tawaran iblis kepada Yesus. Ya kan? Tapi saat iblis menawarkan itu kepada Yesus, terus Yesus menjawab, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis pun langsung selesai kan dia di situ, nggak ini lagi kan? Nah, di situ, Bang. 4 kunci tadi kita ambil. Iya. Dari manalah abang bisa menyatakan kalau 4 kunci itu Tuhan turuti? Ya, pertama gini, Yesus ikut iblis ke atas gunung. Yang kedua, Yesus dikuasai oleh iblis sehingga iblis bisa membawanya. Yang ketiga, ya, Yesus menaati iblis. Makanya perintah iblis, ikut aku ke atas, ya kan di situ, ya ikut juga dia di bawah sampai di bawah gitu. Yang keempat kan Yesus dibimbing iblis sampai ke atas gunung, gitu. Tapi ketika iblis menawarkan, kalau Yesus mengiyakan tawaran iblis, baru 4 definisi itu terjadi, Bang. Itu beda cerita lagi. Yang konteks di bawahnya gitu. Kalaunya sudah berbicara, gini, Bang. 4 ambil kunci 4 itu, ya kan? Tapi kalau iblis, Bang, kalaunya 4 tadi, Bang, kalau 4 tadi ya ditolak Yesus, 1 aja nggak mungkin Yesus dibawa ke atas gunung, nggak mungkin. Ibaratnya yang 4 tadi yang 4 tadi ya ditolak Yesus, 1 aja. Oke? Gini, saya kasih contoh nih. Abang diajak sama teman ke mall. Contoh ya. Abang mengiyakan sampai ke mall nih. Tapi sesampainya di mall, ketika teman abang menawarkan hal-hal yang baik atau yang buruk, disitulah finish abang menolak apa enggak, kan gitu. Oh gini, Bang, itu kan teman saya, ya.
Itu teman saya. Kalau saya mengikuti dia tanpa paksaan kan berarti gitu ya, gandengan tangan kan saya jalan ke mall. Coba kalau iblis dengan Yesus, Tuhan dengan Yesus musuhan, gimana cara bawa musuh? Wah, dijambak di kepala itu Yesus bang ke atas gunung. Apa kau itu Tuhan, kata iblis, musuhku kau Tuhan. Ya udah aku jambak kau Tuhan di kepala, diseret ke atas gunung kan gitu ya. Namanya aja menyeret musuh, membawa musuh kayak gimana? Baca itu yang Matius abang bilang tadi, dituntaskan untuk menyelesaikan pembacanya bang. Iya, saya tahu. Kalau masalah pembicaraan kan pencobaan itu sudah ngomong waktu dia di atas, kan gitu. Yang sebelum. Terjadi, tapi kan dibilang ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika itu terjadi Tuhan sebut, iblis kemana itu bang? Iblis mencobai Yesus kan? Iya, tapi ya ketika di finish itu, ketika dia membawa ke gunung dan menawarkan apa yang ada di dunia inilah, kekayaan apa. Iya, ceritanya gini bang ya. Waktu itu Yesus ditawarinnya kayak gitu kan. Oh, sembahlah aku, kata iblis kan, kamu akan menguasai semuanya kan, kata iblis kayak gitu. Oke? Lalu dijawab Yesus, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau menyembah dan berbakti. Kan jawaban Yesus kayak gitu. Lalu apa yang dilakukan iblis? Iblis meninggalkan Yesus. Ditinggalinnya Yesus di atas gunung. Karena apa? Daripada menuhankan manusia, kata iblis, lebih baik ku tinggalkan. Iblis aja kagak mau nyembah manusia bang. Iya, makanya ditinggalkan iblis di atas gunung Yesusnya. Ngapain ini aku nyembah manusia, kata iblis ya. Lebih baik ku tinggalin. Iya, iblis meninggalkan Yesus di situ. Ngapain? Ogah dia menyembah Yesus kan? Makanya saya bilang ya, kalau ada manusia nyembah manusia lebih parah daripada iblis. Definisi abang manusia itu apa bang? Menyembah, kalau definisi saya penyembahan itu beda bang. Penyembahan itu melakukan ritual. Manusia menuhankan manusia gitu kan. Coba dikasih contoh itu, maksudnya abang punya konsep seperti itu. Gimana alasannya? Kenapa bisa membuat seperti itu? Yang mana tuh? Manusia menuhankan manusia. Manusia menuhankan manusia. Ya kan Yesus manusia. Terus Kristen kan manusia toh, ya. Tapi kan Kristen melakukan penyembahan ritual untuk Yesus. Kalau kita ritual nggak ada bang. Ritual ke gereja itu ngapain? Memuji-muji itu ritual bang namanya. Kacau juga. Memuji-muji itu ritual keagamaan namanya. Bukan ritual dukun, bukan. Kirain nanti ritual dukun gitu. Manusia menuhankan manusia itu kayak gimana tadi bang? Coba bikin dulu alasannya bang. Ya itu sesama manusia. Maksudnya? Manusia nyembah manusia. Manusia menuhankan manusia. Iya, maksudnya menuhankan manusia itu, maksudnya yang manusia itu yang dituhankan. Artinya ada manusia yang menaati, yang dikuasai, terus yang dibimbing dan melakukan ritual untuk manusia lainnya. Sekarang kalau saya gini bang, coba saya mau tanya kepada abang dulu dah. Apa tuh? Gini. Sebenarnya gini ya, kalau untuk prinsipnya gini ya, kalau untuk masalah pintar-pintaran kita, masalah agama ini sebenarnya nggak ada gunanya. Nah, contohnya sekarang gini, kita berdebat kayak gini lah, ada yang kalah pasti emosi, ya kan? Nah sekarang kalau tujuannya cari kalah menang bang, kalau saya cari kalah menang bukan itu tujuan saya. Kalau gini, yang debat sama saya udah bilang kalau kau mau cari menang atau kalah, ya kaulah pemenangnya, biar saya kalah gitu, nggak penting itu masalahnya. Saya nggak cari itu masalahnya. Nah, kalau abang lah, ya gitu abang bilang lah gitu, manusia menuhankan manusia karena mengikuti dan mengikuti ajaran segala macam lah gitu kan. Pertanyaan saya,
kalau abang sendiri mengikuti ajaran manusia apa mengikuti ajaran apa? Oh, bukan, saya bukan ngikutin ajaran manusia. Kalau yang pertama kalau Muhammad itu manusia apa bukan, Bang? Oh, Nabi Muhammad jelas manusia. Manusia. Terus abang juga mengikuti ajarannya kan? saya mengikuti yang diajarkan Nabi Muhammad. Terus Ya berarti abang menuhankan manusia juga dong. Makanya kalau di tempat saya ada ritual penyembahan baru menuhankan. Kalau Edis tadi nggak ada, cuma 4 tadi. Kalau saya 5, ya ada ritual penyembahan gitu. Adakah umat Islam melakukan ritual penyembahan kepada Nabi Muhammad? Nggak ada, Bang. Nggak ada gitu, nggak ada. Artinya apa? Nggak bisa umat Islam dikatakan menuhankan Nabi Muhammad gitu. Sama halnya bedanya tadi abang bilang manusia menuhankan manusia. Nah pertanyaan Iya saya kan melakukan ritual gitu. tadi kan kita Contoh gini Bang, ya. Contohnya gini. Kristen menuhankan Yesus, Yesus manusia. Kristen kan melakukan ritual penyembahan terhadap Yesus di gerejanya gitu. Kalau Islam kan nggak ada di masjid melakukan ritual penyembahan kepada Nabi Muhammad. Dia nggak ada. Kalau kita memang yang menyembah Tuhan, Bang. Kan kayak gitu maksudnya. Nah saya tanya, Ya iya. ketika abang Tuhan Anda yang manusia kan yang namanya Yesus kan. Menyembah siapa? Abang ke masjid atau ke masjid lah itu beribadah gitu. Abang menyembah siapa? Oh, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya sama halnya kami juga menyembah Tuhan kami, Bang. Masalahnya kan Tuhan Anda kan namanya Yesus manusia kan gitu. Coba kalau saya tanya kepada abang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, abang itu ya manusia apa bukan? Bukan lah, bukan. Coba artikan definisinya itu. Kenapa abang bisa bilang kalau itu bukan manusia? Coba ininya dari mana? Karena dia ngomong di Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Terus dia juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun. Jadi nggak bisa disamakan dengan manusia. Sama pun kami pun begitu, Bang. Ketika Tuhan mana Yesus punya mata, saya punya mata sama. Iya. Anda kan menyembah Yesus. Yesus kan manusia. Yesus punya mata, saya punya mata. Yesus punya tangan, saya punya tangan. Sama dia dengan saya, Bang. Tuhan itu gini, Bang. Tuhan itu 100% manusia, 100% roh, 100% Allah Bapa. Wah, itu dalil Kristen, dalil gereja itu. Bukan ajaran Yesus dan tidak ada di kitabnya 200% kayak gitu, nggak ada. Saya tanya kepada abang nih, dalam ketika abang membaca Alkitab, contohnya abang mengikuti ini kan kita kan perdebatan antara inilah Tuhan Yesus lah gitu. Ya. Ajaran mana yang abang temukan di dalam Yesus itu ada kesalahan? Dari ajaran Yesus. Ya. Oh, dari ajaran Yesus. Yang pertama, kesalahan yang diajarkan oleh Yesus adalah ngambil keledai orang. Ngambil keledai orang itu dari mana abang bisa berdalil begitu? Coba dijelaskan, Bang. Ya iya, di Matius 22. Ya, dia nyuruh muridnya pergi kau ke kampung situ. Di kampung situ ada keledai sama anaknya yang diikat. Kau ambil ke sana ya. Coba buka, Bang. Iya. Bentar, Bang. Saya jelaskan dulu, nanti saya bukakan. Kau ambil ke sana, kata Yesus, keledai yang diikat itu bawa kemari. Kalau kamu kepergok, kalau kamu keciduk, ngomong aja sama orang. Tuhan gitu. Lagi perlu, gitu. Iya. Tuh salah satunya kesalahannya ya, kesalahan fatal tuh ya. Abang tadi kan berbicara masalah itu berarti Alkitabiah dong. Coba dibuka, Bang. Bentar ya. Bang. Bentar, Bang. Ya, sabar. Oke. Nih. Coba. Kita baca ya, Bang, konteksnya ya. Oke. Ini Matius 21 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Apa pesannya nih? Ya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Ya, keledai betina
yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jika kamu keciduk, salah. Maksudnya jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ya, habis itu cerita nih sampai satu sekop, ya Bang ya. Ini kagak ada cerita dibalikinnya kapan gitu. Sampai ke bawah nggak ada cerita dibalikinnya kapan, nggak ada ini. Sampai habis. Gitu. Itu terjadi penyelamatan kepada domba kan di situ. Apanya? Yang kita ambil konteksnya tuh ya Bang ya, kesalahan Yesus itu kagak ada izin orangnya masalahnya. Kalau di situ kan terikat, kan domba itu sedang terjerat Bang, sedang dalam masalah. Ya iya, kalau keledai orang lagi diikat berarti ada pemiliknya Bang. Gimana sih? Lain halnya keledai liar kan gitu. Orang lagi diikat depan rumah juga. Kayak gini, kalau definisi kayak gitu, terjadi kayak gitu, itu perumpamaan Bang. Ini perumpamaan abang. Perumpamaan apa pula, masa itu perumpamaan? Kacau juga Abang ini. Perumpamaan apa itu ya? Di situ ada terikat. Kalau lagi ada ibarat kata dalam keterikatan, berarti dia kan mau minta pertolongan dong. Apa salahnya dia ditolong? Apa salahnya tolong keledai? Aduh ngaco Abang ini, emangnya keledai yang minta tolong? Coba saya tanya sama Abang. Aduh. Serius Bang, abang berhasil menghibur saya malam ini Bang. Saya ketawa terus bicara dengan Abang dari tadi, serius Bang. Ya gimana? Kalau saya sih bukan ibarat kata gini. Gini. Sesungguhnya ya, terkadang kita pun ibarat kata pintar untuk menguasai hal-hal seperti ini. Tapi pertama yang kita lihat itu adalah keseharian kita. Itu agama sebenarnya, Bang. Iya. Itu agama sebenarnya. Jadi gini, Bang. Sekalipun kita menguasai seluruhnya, ya kan? Yang paling penting itu adalah keseharian kita. Itu aja. Iya. Oke, Bang. Ada lagi Bang, yang fatal menurut saya. Ada. Boleh. Apa yang fatal? Itu Yesus jadi Satpol PP pernah juga Bang dia. Oke, coba dijelaskan lagi. Baru tahu. Iya, Yesus itu pernah jadi Satpol PP dia. Iya. Udah saya heran juga 11-12 dengan preman pasar itu udah menurut saya. Iya, kan Yesus kan pernah tuh ya, dia bolak-balikin dagangan orang tuh. Wah, pernah Yesus itu. Aduh. Abang nggak tahu ceritanya? Coba dijelaskan, Bang. Coba. Iya, Yesus Bang ya, dia membolak-balik dagangan orang. Wah, ini saya pikir udah kayak Satpol PP ini. Atau jangan-jangan preman pasar yang kagak dikasih jatah kan gitu? Sekarang gini. Saya definisikan, Bang. Saya kasih contoh. Nah, kalau yang di Tuhan itu kan membolak-balikkan dagangan itu. Ketika orang melakukan itu perdagangan itu di dalam suatu tempat ibadah. Nah, pertanyaan saya, kalau ibarat kata di masjid atau di musola dijadikan itu tempat berdagang, Muhammad atau Allah marah nggak? Bang, orang jualan di depan masjid boleh, Bang. Di dalam, bukan di depan, di dalam. Di mana? Di situ bukan di dalam Yesus itu. Di dalam, Bang. Aduh, ini abang baca aja ya. Kalau di dalam masjid gimana orang sholat coba? Aneh-aneh aja abang ini. Iya. Kalau di dalam masjid gimana orang mau sholat Bang, nanti kacau ah. Ya itulah makanya terjadi kenapa Tuhan itu marah kepada manusia, karena mereka membuat tempat ibadah itu menjadi tempat dagangan, Bang. Bang, bukan di dalamnya, di halaman. Nih. Lalu Yesus ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman, bukan di dalam.
Di halaman bait Allah. Nah, kalaunya di masjid boleh, Bang, di halaman masjid. Yang penting ada izin gitu dari pihak masjid, nggak apa-apa, no problem. Yang penting jangan jualan di imamannya masjid gitu. Jangan jualan dalam masjidnya, ya jelas nggak boleh. Di halaman bait Allah, bukan di luar gereja atau di luar tempat ibadah. Itu kan dibilang di halaman tempat. Iya, halaman. Allah. Iya, di halaman bait Allah. Nah, bait Allah Abang di mana? Iya, kan contoh kalau kita lihat masjid ya, di halaman masjid banyak yang jualan, boleh, Bang. Bukan halaman masjid dibilang, di halaman bait Allah. Bait Allah, terus? Ya. Bukan di halaman masjid, di depannya. Bukan di depan alam suci, tapi halaman bait Allah. Terus? Halaman bait itu di dalam apa di luar? Di luar lah halaman. Di luar. Namanya aja halaman, Bang. Halaman rumah saya itu pasti di luar rumah, depan rumah. Lain Abang ngomong gini, kamar saya di mana? Ya di dalam. Aduh, halaman di luar, Bang. Gimana sih Abang ini? Makanya gini, Bang. Makanya gini. Kalau kita mengartikan sesuatu itu, jangan kita potong-potong yang hanya ininya aja, Bang, diambil. Tuntaskan sampai selesai pembacaan itu. Karena kan di situ ada judul, ada ini, ada penyelesaian, ada eksekusinya, Bang. Gitu. Iya, Bang, saya yang janggalnya di situ. Makanya saya kasih tahu Abang kejanggalan apa ya kata Abang. Bang. Sedangkan manusia aja, contohnya Satpol PP bisa bikin aturan tidak bisa berdagang di pinggir jalan. Tapi manusia, tapi sekarang diusir nggak semua itu? Itu kan ada aturan, ya. Itu ada aturannya. Makanya Tuhan punya aturan. Tempat ibadah itu jangan dibuat jadi tempat perdagangan. Nah, pertanyaan lanjutannya kayak gini, Bang. Ya, pertanyaan lanjutannya kayak gini. Mana ajaran kasihnya? Masa balikin meja orang, balikin bangku orang, ajaran kasih? Justru itu dia punya kasih di situ, Bang, mengajarkan manusia kalau itu yang dilakukan itu salah. Salah, Bang. Kalau begitu caranya Yesus itu. Kalaunya Yesus mengajarkan kasih, pedagang, kalian jualan di halaman bait Allah. Sini kumpulin dagangan kalian semuanya sama mejanya ku borong. Nih duitnya kagak usah jualan lagi, gitu. Itu ajaran kasih, kan diborong dagangannya, meja dengan bangkunya, suruh balik, besok jangan jualan, gitu. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Ada seorang polisi, ya kan? Dia punya teman. Ketika dia terobos lampu merah, ya, nah temannya ini dikasih lolos, atau ibarat kata dia benar-benar tilang temannya itu. Mana yang ditilang lah. Ditilang. Nah itu benar kan? Nah sama Tuhan juga kayak gitu. Karena dia itu udah tahu salah, makanya dia marah. Ada tempat lain untuk berdagang di tempat lain, Bang. Bukan di situ tempatnya. Ya iya, tapi kan pertanyaannya mana ajaran kasih Yesus kalau kayak gitu. Masa dagangan orang dibolak-balik, meja ditendang, kursi ditendang. Justru itulah kasih kebenaran. Coba saya tanya kepada Abang, kalau ibarat kata Abang nih punya orang tua, kalau anak Abang lah. Anak Abang salah. Apakah Abang nggak memukul atau mengasih dia pelajaran sebenarnya? Ya dinasihati, ya diatur, betul. Ya sama, Bang, kayak gitu juga. Ya sama juga Tuhan begitu, Bang. Aduh. Iya, teman-temannya. Ada aja ya. Sekarang saya boleh tanya, Bang. Sekarang giliran saya dong. Ini tadi saya tanyakan ya teman-teman di bawah ya. Saya tanyakan. Dari kemarin mungkin kalau Abang, saya pengen tahu juga dengan jawaban Abang. Mungkin Abang udah tahu pertanyaan saya ini. Kristen, ya, di dalam Kristen, apakah yang namanya manusia itu diciptakan? Oh, diciptakan, Bang. Diciptakan. Sekarang saya tanya lagi. Apakah Yesus itu manusia? Manusia 100%. Bang. Manusia 100%. Berarti Kristen menuhankan manusia. Kristen menuhankan manusia, definisinya juga beda, Bang. Nah. Ya,
Tuhan itu Tadi katanya manusia 100%. iya 100%. Makanya saya bilang nanti saya kasih ini saya penjelasan saya. Baik, sekarang saya ganti dulu. Saya ganti. Ya. Jangan ke situ. Ada dua masalahnya. Kalau Yesus 100% manusia, berarti Yesus ciptaan. Dia ciptaan. Yesus ciptaan. Baik. Nah, kalau Yesus adalah 100% manusia, dia adalah ciptaan, berarti Kristen menuhankan ciptaan. Oh iya, menuhankan ciptaan, Bang. Iya. Top Bang, jujur ya. Sekarang Bang, kenapa Bang? Bentar, kenapa enggak menuhankan yang menciptakan, menuhankan pencipta gitu? Kenapa malah yang dituhankan itu ciptaan gitu? ya, benar, Bang. Iya, kenapa yang dituhankan ciptaan ya? Nah, tapi beda, Bang. Dia itu beda. Ada tapinya teman-teman rupanya, tapi beda. Benar, Tapi beda, ada tapinya. Nah, saya tanya kepada Abang nih. Menurut Abang manusia diciptakan dari apa, Bang? Kalau manusia pertama, keterangan dari tanah. Dari tanah. Benar dari tanah, Bang ya? Iya, dari tanah. Nah, kalau Tuhan itu bukan diciptakan dari tanah, Bang. Tuhan diciptakan. Bukan diciptakan dari tanah, bukan diciptakan. Iya, udah Tuhan siapa yang diciptakan, Bang? Tuhan Kristen tadi, yang Abang maksud. Tuhan ciptaan tadi, Tuhan Kristen tadi. Ya, Tuhan Kristen lah saya bilang. Iya, Tuhan Kristen yang ciptaan tadi. Ya. Iya. Beda dari kita manusia biasa. Ya. Tapi salut teman-teman saya. Iya. Jujur dia menuhankan ciptaan katanya, betul. Tapi yang menciptakan Tuhan itu sendiri adalah Sang Pencipta melalui Roh Kudus, Bang. Nah, makanya kenapa enggak sang penciptanya yang dituhankan? Itulah bedanya manusia sama Tuhan. Dia diciptakan langsung dari Roh Kudus. Ya kan? Tanpa gini. Kalau kita itu terlahir karena ada seksiologi, Bang. Betul? Ya itu kan proses, saya nggak tanya proses. Saya tahu juga prosesnya kalau kita bicara itu kan. Kalau Abang kan bertanyakan ke situ, ya inilah saya jelaskan, Bang. Iya, tahu. Tahu. Dan dia itu terlahir bukan proses seksual, Bang, bukan. Iya, lucunya kayak gitu sih, ya Bang ya. Nah, tapi saya cukup salut Bang sama ente, Bang, ya, karena berani jujur ente itu. Iya, salut saya. Saya follow dulu dah abangnya dah, Bang Jonggi ya. Gini lah, Bang. Justru gini. Kalau saya, Abang bilang tadi 4 kunci itu ya. Yang kita perpatokan itu 4 kunci yang tadi. Kalau saya melihat begini, Bang. Kenapa saya mengikuti sosok Yesus itu? Karena dia tidak bercacat, tidak bercelah, Bang. Menurut saya. Ya kan? Menurut saya dan menurut ajaran yang ada di Alkitab. Terus? Karena dia tidak bercacat bercelah. Justru makanya saya bilang, ada nggak pengajaran dia yang salah? Ada nggak pengajaran yang salah yang mau kita ikutin? Kita mau ngikutin ajaran salah apa yang benar? Ya, iya yang tadi yang saya tunjukkan, curi keledai. Kalau tadi kan saya udah jelasin, Bang. Curi keledai ya teman-teman ya, curi keledai. Curi itu terjadi menyelamatkan, Bang. Mau lagi ya Bang kasus yang lain saya tunjukkan dari Yesus. Boleh. Mau lagi katanya kasus Yesus, apalagi? Baik. Ini kasus Yesus akan kita ungkap ya teman-teman. Kejahatan apa aja gitu ya. Ya Bang nih ya. Bentar. Bentar. Nih ya. Nih. Saya bukakan buat Abang. Ini kasus satunya lagi ya Bang ya. Nih ya. Nih, teman-teman kita baca dulu ya. Mari kita bongkar kasus Yesus ya. Oke. Ya. Nih, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu,
berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus jawab kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mengikutinya lapar?" Sekarang ya Bang ya, kasus yang kedua, Yesus membela pencurian bulir gandum. Murid-muridnya lagi nyuri di ladang orang kelaparan, malah dibela Yesus. Ada di situ Bang begitu ya. Apa? Ada di situ ditulis mencuri ya. Iya, ini apa ini? Ini kan dia lagi murid-muridnya karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Milik siapa itu ladang? Milik siapa ladangnya, Bang? Kok enak kali ngambil ya? Setelah kepergok oleh orang-orang gini Bang, setelah kepergok oleh orang Farisi, dibela Yesus. Aneh-aneh aja Yesus ini. Kalau pengertiannya kan di situ. Itu kan orang Farisi itu kan hanya mau mencari kesalahan, betul. Jadi gini, itu kan mereka hanya karena mereka kenapa bisa melakukan hal seperti itu di hari Sabat kan gitu kan? Maksudnya itu ya iya, kan gini Bang, ya gini. Contoh yang tidak baik, nyuri ladang orang itu enggak